Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Bu Nelis ya, dan teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita bisa kembali ya mengikuti kajian rutin kita dan bagian daripada kebutuhan akal jiwa kita insya Allah. Saya izin untuk menayangkan materinya. Ya, jadi kita akan bahas tentang adab pergaulan dalam Islam ya. Dan ini bisa jadi waktu kita lebih banyak ya, karena ini kaitannya dengan berinteraksi pada sesama ya. Jadi Allah ingin lihat keterkaitan antara rajinnya ibadah kita, ketundukan kita di dalam sholat ya, eh, dengan di luar sholat ya. Maka kita penting sekali untuk memperhatikan adab-adab pergaulan dalam Islam, mana yang Allah bolehin, mana yang enggak gitu ya. Dan kalau kita lihat ya bahwa dengan dengan apa ya perkembangan teknologi ya, orang sudah melek teknologi, sosial media berbagai macam variasinya ya. Dan ini kalau nggak kuat-kuat kita bisa terbawa ya, terbawa arus ya, yang akhirnya keislaman kita tidak mencerminkan pergaulan kita gitu ya. Jadi kontraproduktif gitu. Nah, ini yang kita ngeri ya. Dan ujian-ujian yang cukup berat juga bagi orang tua ya, yang dia harus menghadapi ya anak-anak ya, biasanya itu dari mulai kelas 1 SMP ya, yang anak-anak kita kita sudah kuatin di dalam tapi di luar ya ditarik-tarik ya. Dan ini memang butuh kerja ekstra ya hadapin anak-anak. Modal utama adalah perbaiki dulu ya adab pergaulan kita sebagai orang tua kepada circle kita ya, kepada jaringan kita, kepada yang satu usia ya dengan kita gitu. Nah, ini mudah-mudahan menjadi modal kita ya, pergaulan Islami yang kita hadirkan itu bisa ditularkan ya kepada anak-anak kita. Ya banyak kasus lah yang kita temukan ya, betapa orang tua kewalahan yang menghadapi anaknya ya dengan tingkah lakunya yang banyak ketergantungan dengan pihak luar ya, teman-temannya. Tetapi harus yakin ujian mendidik anak itu bukan di zona nyaman ya, yang anak-anak kita gampang diatur, nurut ya. Tetapi pada situasi yang tidak nyaman seperti itu, kita nggak pernah berhenti ya untuk terus mendoakan ya, menghadirkan teladan ya. Mungkin di antara teman-teman saya dengan ibu-ibu yang usianya sudah seperti saya ya 56 misalnya, itu mungkin sudah selesai gitu ya melewati masa-masa itu. Apalagi jumlah anak saya 8 ya, tentunya berbagai macam keadaan ya. Tapi alhamdulillah dengan pengalaman yang ada itu bisa kita lalui ya. Ya, tinggal kita memetik hasilnya ya. Yang penting kita sebagai orang tua jangan memaksakan target-target kepada anak-anak kita yang dia sebetulnya nah, ya belum mampu gitu ya. Apalagi kalau target-target itu hanya untuk eh, dipamerkan gitu ya kepada orang lain. Kata-kata sum'ah itu mempublikasikan kadang-kadang nggak mesti eh, diucapkan ya, tapi kalau tingkah laku kita, tindakan-tindakan kita yang ingin kita mendapat pujian dari orang lain, itu bisa jadi juga penghambat ya, anak belum juga kembali ke jalan yang lurus gitu. Nah, ini pertama adalah yang kaitannya dengan adab bab kesopanan. Bagaimana kesopanan ini bisa kita hadirkan ya, dimulai dari diri kita dengan pasangan hidup kita, dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita, dengan teman kantor kita ya. Semua itu harus kita
hadirkan kesopanan. Ini dalam surah 17 ya, ayat 53. Wa kulli ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Inna syaitan yanzaghu bainahum. Inna syaitan kana lil insani aduwwan mubina. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, benar. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ya, kita lihat. Jadi setan itu senang banget kalau kita berhasil ya menghadirkan ketidaksopanan ya. Biasanya orang-orang yang menghadirkan ketidaksopanan itu biasanya karena merasa dia lebih kaya, dia lebih berpendidikan, dia lebih punya jabatan ya. Itu yang ngeri memang. Nah, jadi kita harus betul-betul mengucapkan perkataan yang lebih baik ya, benar ya. Perselisihan ya. Makanya kita tidak boleh terpancing ya, terprovokasi ya. Kalau kita dipancing untuk emosi segala macam itu maunya setan kita merespon ya dengan kata-kata kasar lagi, dengan ngegas lagi gitu ya. Makanya tidak aneh dari cekcok mulut sampai pada tingkat pembunuhan ya, istri bunuh suami, suami bunuh istri gitu ya. Ini berawal dari situ ya, karena kita sudah dalam kendali syaitan ya. Kemudian diingatkan kembali dalam hadis Nabi, innama bu'ithtu liutamima makarimal akhlak ya. Sungguhnya salah satu di antara tujuan Nabi diutus itu adalah untuk menyempurnakan akhlak ya. Bagaimana kesopanan itu selalu kita hadirkan, sopan dalam berbicara, sopan dalam berpakaian ya, sopan dalam bersikap ya. Ini yang diajarkan ya, terutama dalam ucapan kita, tingkah laku kita ya. Pentingnya kita mempelajari ini dan mengulang-ulang kembali ya. Kadang-kadang ya setan itu ya iman kita ini turun naik gitu ya. Kita harus terus bisa mengevaluasi ya. Maka setiap malam sebetulnya bagus banget sebelum kita tidur ya kita mengevaluasi kata-kata kita ya, chatan kita kepada orang lain ini mendatangkan kebaikan atau keburukan gitu. Dan tingkatan yang lebih tinggi lagi kalau kita sudah mampu menguasai emosi, tidak terpancing, bahkan kita bisa menjadi penengah ya. Bagaimana menyatukan yang lagi cekcok ya, menyatukan yang sama-sama lagi panas gitu ya. Itu memang tidak mudah. Makanya kekuatan itu adalah doa ya, ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya. Jadi kita harus berdoa agar Allah satukan ya. Kadang-kadang perbedaan pendidikan, perbedaan posisi ya, perbedaan status sosial itu menjadi pemicu ya kita untuk bergesekan ya. Tapi itulah yang namanya ujian ya, masa-masa ini harus kita lalui. Yang berikutnya adalah rendah hati ya. Nah, kita lihat darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin. Dalam surah Qasas ini ya 28 ayat 83, negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Kesudahan yang baik yakni surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang sombong adalah orang yang belum bertakwa. Nah, menyebabkan orang sombong itu mungkin saya sering mengulang-ulang ya teman-teman sekalian. Orang bisa sombong itu karena kekayaan. Karena diuji dengan sesuatu yang menyenangkan. Karena punya jabatan, ya, karena pendidikannya sudah melampaui sampai profesor gitu ya. Punya followers yang banyak ya, punya jaringan yang banyak atau dia punya sebagai leadership ya, kemudian networkingnya banyak itu juga bisa menjadi penyebab ya. Makanya kelebihan-kelebihan yang kita miliki itu kita niatkan kepada Allah ini bisa menambah pahala akhirat kita, bisa menambah manfaat kita untuk orang banyak gitu ya.
Eh, jadi kalau kita selalu melakukan kebaikan-kebaikan dan kita menunjukkan ketidaksombongan, lalu orang niru gitu ya. Nggak usah jauh-jauh lah, saya selalu mengulang-ulang gitu ya, apakah donasi Palestina, donasi yatim ya, kemudian atau wakaf ya, gerakan 10.000 setiap Jumat ya. Itu kalau kita terus menerus ya dan kita merasakan nikmatnya setiap kita mengeluarkan rupiah kita sesuai dengan kemampuan kita, maka orang juga akan meniru ya. Jadi ada orang itu sudah sikoh sama kita, sudah percaya sama kita. Jadi apa yang kita sampaikan dia akan ikut karena tahu setiap yang disampaikan itu selalu kebaikan ya, bukan kepercayaan yang membabi buta ya, taklid buta itu tidak dibolehkan ya. Kadang-kadang kita perlu diingetin oleh teman-teman gitu ya. Nah, ini dalam hadis Nabi juga dijelaskan wa innallaha auha ilayya an tawaddu hatta la yafkhar ahadun ala ahadin wala yabghi ahadun ala ahadin. Riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah menurunkan wahyu padaku agar kalian bersikap rendah diri hingga tidak ada seorang pun yang merendahkan saudaranya dan tidak berlaku lalim satu sama lain. Nah, ini udah jarang kita temuin ya, pergaulan yang saling menjaga ya, rendah hati, tidak memojokkan orang dalam kata-kata ya, tidak membuli ya. Ini jarang, hanya Islam yang mengajarkan itu ya. Bahkan tidak sedikit ya kalau dalam pengajian itu yang dominan misalnya satu orang dan 9 orangnya itu punya akhlak yang baik, satu orang itu akan terbawa kepada orang yang 10 orang itu ya. Kayaknya memang kita saling membutuhkan kesolehan orang lain ya. Karena sehebat-hebatnya kita yang menjaga kesolehan diri kita, kalau tidak di backup dengan lingkungan yang soleh, ya kita juga akan lemah gitu ya. Jadi tidak boleh menunjukkan apa ya, jumawa ya, merasa dirinya hebat. Makanya kita selalu berpikir ya, menjaga jangan sampai orang itu merasa tidak nyaman dengan kita ya. Dari kita menggunakan pakaian, dari kita menggunakan kendaraan, dari kita membeli makanan ya. Jangan sampai kita jaga banget, mungkin ya pada saat itu kita lagi ada rizki tapi hanya mampu untuk membeli diri kita saja. Ya kita bisa, tidak harus kita makan saja gitu tanpa harus kita beritakan ke orang lain, tanpa harus kita posting ya. Bagaimanapun memposting makanan dalam sosial media itu akan menyakiti orang-orang yang sekarang diuji dengan kelaparan ya, sulitnya mencari uang ya. Segala macam hal ini yang harus kita jaga ya. Begitu juga dalam menyekolahkan anak ya. Sampai Islam itu ngajarin kalau kita dapat makanan gitu ya, misalnya kita tinggal di petakan gitu ya, kita ngikutin pengajian gitu, misalnya kita dapat besek atau makanan, kita lihat nih isi makanannya cukup untuk berapa orang, oh ternyata hanya cukup untuk anak kita gitu. Maka kita tungguin anak itu sampai kelar makan gitu ya. Untuk apa? Menjaga perasaan orang lain. Begitu juga ya dalam berpakaian. Kita harus melihat kondisi lingkungan yang ada di sekitar kita. Ya. Tidak harus setiap hari kita ganti baju baru gitu ya, menunjukkan bahwa kita ini berbeda oleh orang lain gitu ya. Nah, ini juga harus dijaga betul ya. Maka kalau udah menjadi karakter rendah hati ini, Allah pun akan memberikan orang lain rendah hati terhadap diri kita ya. Nah, jadi kita tidak boleh menjadi penghalang. Jadi jangan sampai apa ya, kemudahan yang Allah berikan kita dalam menuntut ilmu, kemudahan kita dalam berbisnis, kemudahan kita dalam bekerja, ya, kemudahan kita dalam mensolehkan diri kita, ini malah mencederai hablum minan nas kita ya. Enggak. Semakin kita dekat dengan Allah, kita berharap semakin dekat kita dengan banyak orang. Karena keberadaan kita itu akan menjadi referensi ya daripada ajaran Islam itu sendiri. Tidaklah seorang merendahkan diri karena Allah, melainkan pasti Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi nggak perlu, memang kalau kita berada dalam pertemuan-pertemuan umum yang nggak formal gitu ya,
nggak perlu menunjukkan profil kita ya, CV kita ya. Maka dikatakan dalam Islam itu dakwatun nas ala qadri ukulihim, ala qadri lughatihim ya. Kita berinteraksi sesuai dengan level orang yang kita ajak komunikasi, yang ajak berinteraksi gitu ya. Dan kita nggak perlu menceritakan bahwa kita punya handphone terbaru, ya punya mobil keluaran baru. Bisa jadi handphone dan mobil itu memang kebutuhannya pada saat itu urgent untuk kepentingan dakwah. Tapi tidak harus gitu ya. Pokoknya orang harus kita betul-betul kenapa sekaya apapun, setinggi apapun jabatan kita, kita itu harus tetap rendah hati karena kapan saja Allah bisa ambil. Allah bisa ambil semuanya itu, kekayaan kita bisa jadi dengan dibangkrutkan bisnis kita, kemudian dibakar ya, atau terjadinya kebakaran, bencana, ya, itu sangat mungkin. Nah ini harus kita jaga ya. Dalam keluarga besar ya kita doakan kalau ada orang-orang yang selalu mencela orang lain ya, menghina orang lain, kita doakan mudah-mudahan Allah Allah cepat sadarkan gitu ya. Ini harus kita lihat. Apalagi sekarang kan dunianya dunia sosial media ya. Walaupun kita udah bertahun-tahun nggak ketemu, lokasi kita jauh, itu dengan sosial media itu kita bisa tahu apa yang dilakukan oleh orang lain gitu ya. Makanya kita ngeri ya, selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan sekarang. Kalau kita menjadi populer ya, terkenal ya, itu malah berat ya, karena apa saja yang kita makan, apa saja yang kita gunakan, itu dihisap ya, dilihat oleh semua banyak orang gitu. Harus hati-hati ya di sini. Jadi rendah tadi kesopanan, yang kedua adalah rendah hati, yang ketiga adalah menyebarkan salam ya dalam pergaulan. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, memberikan salam, balaslah penghormatan itu dengan lebih baik daripadanya, atau balaslah dengan yang sepadannya. Jadi kata-kata salam di sini itu bisa dimaknai bahwa dia mengucapkan secara lisan ya, Assalamualaikum ya. Bisa juga maknanya adalah menghadirkan kedamaian. Jadi kalau ketemu kita itu secara lisannya mengucapkan salam, tapi bukan hanya sekedar lisan. Kita mengawali pertemuan itu dengan saling ya, memberikan kedamaian gitu. Jadi jangan kita nodai pertemuan kita itu dengan keributan ya, atau dengan gibah ya, menceritakan keburukannya gitu. Ini dalam surah An-Nisa ya ayat 86, wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha ya. Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak akan masuk surga hingga beriman, dan tidak akan beriman hingga saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang sesuatu yang bila kalian lakukan, kalian akan saling mencintai. Tebarkanlah salam di antara kalian. Jadi menebar kebaikan ya. Bukan maknanya di mana-mana kita assalamualaikum, 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 itu maknawi, itu lisan ya. Tetapi yang dimaksud sini adalah kita menebar kedamaian dimanapun kita berada. Ini sejalan dengan surah Al-Anbiya ya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus kalian kecuali untuk menebar kebaikan ya. Jadi keberadaan kita ini bagaimana kita bisa memberikan kebaikan ya dimanapun kita berada. Walaupun kita dalam kondisi ekonominya tidak baik-baik saja, fisik kita tidak sehat-sehat saja ya, sedang menghadapi ujian-ujian hidup, tetapi kita selalu berdoa untuk memberikan kedamaian, ketentraman gitu ya. Kita lihat kisahnya misalnya Siti Hajar. Ternyata Siti Hajar itu dengan Ismail, dia ditinggal itu selama 13 tahun. Tinggal dakwah gitu ya. Di padang pasir ya, nggak ada tetangga, nggak ada wifi ya, nggak ada supermarket gitu. Maka eh, bisa jadi selama 13 tahun itu Siti Hajar nggak pernah menjelekkan
suaminya di depan anaknya, ya. Bapak kamu nih meninggalin ibu saja sama kamu di sini, nggak tanggung jawab, nggak gitu. Karena Siti Hajar tahu suaminya itu mendapat perintah oleh Allah untuk berdakwah, gitu ya. Nah, jadi ketika seorang istri itu menebarkan kedamaian dan menjadi badal, ya, harusnya suami yang berperan tapi dia ambil alih gitu. Maka kita lihat hasilnya kan, Nabi Ismail menjadi anak yang soleh. Dari mana indikator kesolehannya? Itu pada saat ayahnya bilang, aku bermimpi bahwa Allah memerintahkan aku untuk menyembelihmu. Bayangin, dia nggak ngelihat ayahnya itu pendongeng, nggak ngelihat ayahnya, ngapain kamu udah 13 tahun ninggalin saya, kemudian sekali datang nyuruh saya nyembelih, Allah nyuruh nyembelih. Enggak. Itu adalah peran Siti Hajar, ya, bagaimana dia bisa memahami tugas suaminya dan dia mengambil alih bahwa ayah sedang bertugas yang ditugaskan oleh Allah, gitu ya. Ketika dikatakan begitu oleh Nabi Ibrahim kepada Ismail, bahwa Allah memerintahkan aku untuk menyembelihmu. Jawaban Nabi Ismail apa? Satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan, Bi. Mudah-mudahan aku termasuk orang-orang yang sabar. Coba bayangkan, ya. Jadi kita selalu, ya, menjaga husnuzon, ya, kepada pasangan hidup kita, suami ke istrinya, ya. Ketika istri sudah bekerja, ya, berangkat, anak belum bangun, ya, pulang anak sudah bangun, anak belum sudah tidur, gitu. Suami yang baik, dia akan betul-betul memberikan penghormatan kepada istrinya yang menjadi tulang punggung keluarga atau menyempurnakan, ya, dari penghasilan suami yang Allah uji bisa jadi suaminya waktunya lebih sedikit bekerja, gitu, atau tidak bekerja karena sakit, ya. Nah, disitulah bagaimana posisi pasangan hidup yang tidak saling menceritakan keburukannya kepada anak-anaknya. Maka dalam Islam, teman-teman sekalian, kalau ternyata sudah berbagai macam cara tidak ada titik temu, ya, terjadilah perceraian, ya. Perceraian yang Allah ridhoi itu adalah tidak memutus hubungan. Yang terputus itu adalah hubungan perkawinan, tapi tidak memutuskan hubungan sesama muslim. Dan tidak boleh kalau itu ibunya, ya, dia bercerai pada saat anak usianya 2 tahun. Dia tidak boleh menceritakan keburukan suaminya, walaupun suaminya itu hilaf melakukan kesalahan. Tujuannya untuk apa? Agar figuritas ayah itu tidak hilang dan kita tidak mentransfer keburukan eh, ayahnya itu kepada anaknya, gitu. Makanya kalau sampai terjadi waktu cerai umur 2 tahun, karena dikomporin terus, ya, disampaikan terus dengan aib-aib pasangannya, istrinya atau suaminya, gitu, ya. Ketika anak itu balik, bencinya minta ampun dengan ayahnya. Bagaimana mungkin dia bisa membenci ayahnya? Dia perceraian itu umur 2 tahun, ya. Berarti itu ada informasi yang intensif yang dilakukan. Nah, sampai dikatakan kalau sampai terjadi seperti ini, anak tidak mau ketemu bapaknya, atau anak tidak mau ketemu ibunya karena difitnah terus oleh ayahnya tentang ibunya, maka si ayah atau si ibu itu menjadi penyebab dilaknat oleh Allah karena memutuskan silaturahim. Jadi awalnya baik berakhir dengan baik. Yang terputus itu hubungan perkawinan, yang lainnya masih terus jalan, gitu. Dan biasa mungkin si anak kita tanamkan kalau ibunya nikah lagi, ayahnya nikah lagi, bersyukur dia punya 2 ayah, dia punya 2 ibu, gitu ya. Walaupun itu ibu kandung atau ada yang lain adalah eh, bukan ibu kandung, ibu sambung misalnya. Tetapi takdir perceraian itu adalah perceraian yang tidak ada pilihan lain dan bisa jadi itu memang jodohnya sampai di situ. Tetapi hubungan tetap jalan, ya, kita lihat. Nah, sering sekali perceraian itu diakhiri dengan rasa dendam, rasa sakit hati, menjadi
ajang memfitnah gitu ya. Idealnya nih kalau terjadi perceraian yang tidak ada pilihan lain lagi, itu mestinya suami istri tidak perlu tahu alasan perceraian. Jawabannya sederhana saja. Mungkin nggak cocok gitu ya. Bukan membuka aib. Aib itu hanya cukup nanti kita lihat di pengadilan gitu, bukan lagi terhadap bukan lagi terhadap ini gitu ya. Ini yang sering sekali. Jadi betapa berkahnya ya perceraian yang diakhiri dengan keredoan Allah, tidak ada yang tersakiti, hubungan silaturahim terus berjalan gitu ya. Nah, itu tadi menebarkan salam ya, kedamaian dimanapun kita berada gitu ya. Bayangin 13 tahun nggak dibekali hanya secukupnya dan yakin dengan Allah, maka Siti Hajar mampu ya menghandle pendidikan daripada Nabi Ismail alaihissalam. Ada 3 alasan mengucapkan salam. Yang pertama, makna salam adalah mendoakan keselamatan dari bencana dalam agama dan jiwa. Assalamualaikum, keselamatan untukmu, waalaikumsalam, dan keselamatan juga bagimu, gitu ya. Itu kita punya makna ya. Semoga Allah jaga nih teman-teman kita dari bencana agama dan jiwa ya. Allah selalu dekat dengan ketaat, dia selalu taat dengan Allah gitu ya. Yang kedua adalah adanya ucapan salam sebagai muslim kepada sebagian yang lain dengan lafal ini merupakan bentuk perjanjian di antara mereka untuk memelihara darah, kehormatan, dan hartanya. Jadi darah, kehormatan, dan harta saudara kita itu kewajiban kita untuk menjaganya. Dia tidak boleh dilukai ya, yang dia tidak melakukan kesalahan. Sampai lagi dibunuh gitu ya. Kehormatannya harus kita jaga dengan tidak menceritakan keburukannya. Kita lihat. Hartanya juga begitu. Nah, yang salam yang ketiga adalah merupakan ucapan salam para malaikat kepada Bapak kita, Adam alaihissalam, sebagai penghargaan. Tapi kita poinnya 1 dan 2 ini. Kita selalu menjaga. Siapapun teman kita ya, siapapun kita bergaul ya, mau laki mau perempuan, kita selalu niatkan adalah kita tidak boleh menyakiti kehormatannya, kita tidak boleh melukai fisiknya, kita tidak boleh merampas haknya ya, hartanya ya. Seperti orang ketika dia dipinjamin oleh temannya ya, dipinjamkan uang oleh temannya, lalu dia sebetulnya punya mampu untuk membayar dan dia selalu alasan untuk tidak membayar, itu kita sudah merampas hak saudara kita gitu. Kadang-kadang eh, pada saat kita dipinjemin uang, itu dia mengorbankan segala urusannya. Harusnya dia mau beli ini ditunda karena ada kepentingan temannya lebih 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 ini lagi, lebih penting lagi gitu. Dia berusaha ya menggeser semua kebutuhan hajat-hajatnya. Nah, betapa zolimnya kita ketika ada uang ya, kita lupa. Dan kemudian kita bumbu-bumbuin ya dengan bahasa yang nanti kapan-kapan bisa gitu. Kita lupa bahwa orang itu sudah mengutamakan diri kita. Makanya kan ini menjadi tergantung nanti. Kita nggak bisa masuk surga. Gara-gara hutang yang belum kita bayar, padahal kita punya kemampuan untuk membayar. Nah, banyak juga kita kadang-kadang tidak adil ya. Teman kita ya, keluarga kita minjemin uang kita itu tanpa bunga. Sementara kalau kita bukan dalam dalam Islam. Nah, sementara hutang dengan saudara kita, ya kita tidak punya merasa bahwa ini merupakan yang harusnya kita utamakan dan kita memberikan kabar gitu. Saya sudah berusaha ini mencari berusaha untuk hemat.
Saya hanya baru bisa nyicil ini, itu senang banget orang yang dihutangi itu ya. Ada progres gitu. Sampai lagi kalau berhutang ini sudah merupakan gaya hidup ya, menganggap sepele. Bahkan banyak orang yang hobi berhutang akhirnya. Kalau udah hobi berhutang, hobi berbohong, berbagai macam alibi, ya, mendramatisir segala persoalan agar dia berhasil dipinjamkan oleh orang lain. Ini juga sama ya, mau ngucapin salam berkali-kali juga nggak ada maknanya gitu, karena kita sudah merampas haknya. Kecuali kalau kita tidak mampu dan kita selalu memberikan progres gitu. Tuh ya, kita lihat. Makanya banyak orang jadi putus pertemanan, putus persaudaraan itu karena tidak komitmen ya, menjalankan kewajibannya ya. Harusnya bayar tapi tidak bayar dan tidak ada update ya. Yang berikutnya adalah adab dalam berbicara. Nah, ini juga dalam kita berinteraksi ya. Kalau kita dengan orang tua sudah ada adabnya. Jangan berkata kasar ya, kemudian jangan caci maki, kepada yang besar juga begitu. Bahkan kalau orang tua kita yang tidak memahami agama pasti kan dia lebih 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 ngomong nyakitin gitu. Nah, ujian kita di situ, kita tidak membalas itu keburukan dengan keburukan gitu kan, nggak ada manfaatnya. Kita bersabar ya, kalau kita nggak bisa ngomong baik-baik sebaiknya diam, kalau nggak bisa diam ya kita harus pindah di tempat lain supaya tidak terprovokasi ya untuk emosional ya, maki-maki. Makanya di dunia sosial media banyak kita temuin kan nggak ada adab antara menantu dengan mertua, antara anak dengan orang tua, antara orang tua dengan anak ya. Jadi kayak hubungan itu sudah lepas semua. Nah, itu harus kita jaga ya. Ya, jadi kalau ada kakak kita yang dia nggak berpendidikan gitu ya, susah ekonominya gitu, kita tidak boleh merendahkan. Kalau dia ngomong kasar ya kita bisa pahami ya mungkin ini ujian tekanan ekonomi, udah miskin ekonomi juga miskin agama, miskin ibadah gitu. Nah, itu ya makanya yang kita pikirkan adalah bagaimana duafa-duafa yang kita santuni itu adalah orang-orang yang mau taat sama Allah. Itu lebih prioritas. Kita lihat ya. Nah, ini dalam surah 14 ayat 24-25 ya. Tidaklah engkau memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik. Perumpamaannya seperti pohon yang baik, akarnya kuat. Nah, pohonnya itu adalah ibadah ya, akarnya itu adalah akidah. Cabang yang menjulang itu adalah akhlak ya, dan menghasilkan buahnya itu adalah manfaat dari keimanan yang kuat, ibadah yang benar, akhlak yang baik, maka orang akan mendapatkan dampak kebaikan dari akhlak itu sendiri setiap waktu dengan izinnya, seizin Rabbnya. Allah membuat perumpamaan untuk manusia agar mereka mengambil pelajaran. Nah, ini kita lihat dalam etika berbicara, tidak mengeluarkan perkataan yang buruk. Maka dalam hadis dikatakan ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian hendaklah berkata baik, kalau tidak diam. Maka Imam Syafi'i selalu bilang, mikir dulu sebelum ngomong. Mikir dulu sebelum mempostingnya, mikir dulu sebelum ngechat gitu. Setiap kata-kata kita itu tidak boleh menyakiti orang lain gitu ya. Tidak mengeluarkan perkataan yang buruk ya. Kepada siapa? Berkata tidak buruk itu bukan kepada orang yang sama-sama baik. Ujian berkata baik itu kepada orang yang tidak sopan, tidak rendah hati. Kemudian kalau ngomong kasar gitu. Nah, kita tidak terpancing itu perkataan yang buruk gitu ya. Karena nggak akan pernah menyelesaikan masalah gitu ya. Kita endapkan aja dulu, suatu saat udah tenang baru kita jelaskan persoalan-persoalan yang harus mereka tahu gitu ya. Menggunakan bahasa yang fasih dan jelas serta nada rendah ya, nggak ngegas kalau ngomong gitu. Harus jelas gitu. Maksudnya apa sih gitu ya. Nah, kalau bicara dengan orang awam ya bahasa mereka gitu, nggak bisa bahasa kita dan nggak bisa pakai filsafat gitu ya, diandai-andai atau puisi gitu ya.
Menggunakan bahasa yang fasih dan jelas ya. Yang ketiga, bicaralah kepada orang lain sesuai dengan tingkat kecerdasan dan kondisinya. Ya, kita tadi ya surah Al-Anbiya ayat 107. Kita diciptakan oleh Allah itu untuk menebar kebaikan dimanapun kita berada. Jadi ngomong sama pembantu nyambung, kepada supir nyambung, kepada lingkungan yang pendidikannya biasa-biasa nyambung. Dan nggak perlu lah orang lain tahu kita mungkin udah S1, S2 ya, kalau kita berada di lingkungan orang-orang yang nggak berpendidikan tapi dia punya kesantunan gitu ya. Keempat, dengarkan dengan baik dan beri orang lain kesempatan untuk berbicara tanpa menyela mereka. Ya, ini adab juga ya. Allah menciptakan telinga dua dan mulut satu. Mestinya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara ya. Nah, jadi kita harus menjadi namanya adab ya, dalam dalam rapat, adab dalam syuro ya, adab dalam grup ya. Kadang-kadang yang ngomong itu belum titik gitu. Kita udah komen. Ini kita tunggu dulu dia mau ngomong apa gitu. Udah kelar apa belum? Karena beda kan ngomong langsung dengan chat kan langsung beda. Kita dengar dulu. Bahkan bagi kita itu yang paling bagus baca dulu semua, baru kasih komen. Jangan kita belum belum paham secara utuh kita kasih komen yang memperparah keadaan gitu. Jadi memang sedikit ya. Jadi bahkan dalam Islam itu teman-teman, eh, kita sebetulnya pengen nih maki-maki, marah-marah gitu. Ini orang-orang yang begini nih dijauh aja nih. Tapi yang keluar dari lisan kita itu bahasa keimanan. Maaf, misalnya ambil contoh ya. Kita udah beli apa bahan-bahannya gitu ya. Dia bilang mau mesen kue misalnya dua, eh, misalnya ada dua lusin gitu ya, kue donat gitu. Nah, menjelang bahan-bahan itu udah dibuat, dia batalin gitu. Coba kita dalam bab ini apa menyampaikannya? Sudah kondisi sudah terjadi dia batalin. Eh, Walaupun kita bilang ini kami sudah beli bahan-bahannya ya. Eh, Gimana ya Bu? Misal kalau dia memang nggak mampu banget gitu. Kalau dia masih punya kesempatan ya deh saya pesannya besok gitu. Kalau nggak ada ya kita mengatakan "Ya, nggak apa-apa Bu gitu. Ketika kita mengatakan tidak apa-apa dan barang itu masih ada, kita terus berdoa sama Allah mudah-mudahan penggantinya lebih baik. Gitu. Jadi kita selalu siap ya dengan situasi yang zona nyaman dan tidak nyaman. Kurangi bercanda gitu ya. Jadi bercanda ujung-ujungnya maut kan suka begitu ya. Jadi kurangi bercanda berlebihan, memojokkan orang. Bahkan kita harus selamatin ketika teman kita itu dibully habis-habisan. Saya kadang-kadang walaupun di keluarga besar gitu ya, Pak ya nih badannya tambah gembrot aja gitu misalnya ya. Nah, walaupun adik saya yang ngomong begitu dengan adik saya yang satu itu, dia bercanda. Tapi saya sudah langsung bilang, kalau kalau bercanda jangan sampai seperti itu. Kalau itu terjadi sama diri kita gimana gitu. Nanti yang kita bela pasti bilang, iya nih, seneng banget. Ngeledek ini berlebihan nih gitu. Dia mungkin kadang-kadang ada yang sampai ngelap air mata gitu ya, karena berlebihan. Tapi dengan kita bela itu bahwa dia tidak sendiri gitu. Tidak boleh berlebih-lebihan. Karena ini bercanda ini bisa menjadi dendam, ya, sakit hati itu. Nah, bercanda yang diperbolehkan pernah dicontohkan oleh Nabi itu yang mungkin pernah saya sampaikan. Dia lapor pada Nabi gitu ya. Saya dengar kabar gitu bahwa walaupun saya sudah beribadah, katanya saya masuk neraka gitu. Nabi jawab, iya, nenek-nenek nggak ada di surga gitu. Baru Nabi jelasin bahwa semua usia orang di akhirat nanti adalah rata-rata 30 sampai 33 tahun. Allah mudahkan. Ya. Makanya surga itu kan puncak kebahagiaannya. Tidak ada hisab lagi di situ. Nah, baru beliau
tertawa gitu sih ibu-ibu yang sudah uzur. Hindari kesombongan ya. Jadi mesti hati-hati banget segmen kita ya. Kita berusaha untuk ya kalau itu acaranya di gedung. Jadi kita selalu siap ya apakah itu acara sederhana ya apakah itu acara kantor. Kita menyesuaikan. Tapi dimanapun kita berada orang tidak terganggu gitu ya. Bahkan saya suka agak ini nih ekstrim misalnya. Kita orang yang mampu gitu. Tapi di lingkungan kita itu orang-orang yang tidak mampu. Jadi kalau dia ngadain acara arisan gitu di rumahnya, dia merasa gorengan bakwan ya dengan combro itu udah paling wah gitu karena uang lebih yang diinikan. Atau kue yang dia beli ya di toko-toko kue di pasar tradisional ya bagi dia itu udah wah banget. Nah, kita nggak bisa kemudian menunjukkan karena kita orang yang mampu, punya taste sendiri, punya merek sendiri, punya selera sendiri, lalu kita nunjukin gitu. Kita nggak makan di situ. Padahal pada situasi tertentu ya, kayak di Gaza gitu, boro-boro makanan yang bagi orang tertentu itu harganya murah, rasanya kurang gitu ya. Terbiasa makan makan eh, apa pakan ya hewan ternak ya yang diolah seolah-olah kayak roti ya, makan air kotor yang digodok gitu ya. Jadi situasi seperti itu harus kita tidak boleh menunjukkan bahwa ini kelasnya beda gitu. Kalau di antara komplek itu kita yang paling mampu, ya kita jangan merusak pasar juga gitu. Sampai di rumah kita acaranya mewah gitu. Nanti orang yang mau giliran lagi bingung gitu. Jadi memang kalau kita mau memberikan contoh, kita ambil standar aja di situ. Mungkin yang umum mereka buat apakah ketupat ya atau pisang goreng gitu ya. Memang semuanya bisa. Suatu saat kita mau berbagi itu beda babnya. Tidak di acara yang muter ya di salamin. Itu akhlak juga ya menghindari kesombongan. Mintalah izin sebelum berbicara ini juga adab ya. Semua itu harus kita gunakan ya tidak kemudian asal ngomong gitu. Nah, adab dalam berpakaian ya kita lihat. Ya, dikit lagi ya. Hai anak Adam dalam surah Al-A'raf ayat 26, hai anak Adam, sungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat ya. Nah, ini kita udah bahas bab tabarruj ya. Ada perpakaian bagi perempuan karena pasti akan terganggu ketika kita sedang ngobrol. Bagian-bagian tubuh kita ada yang terbuka ya, atau lekuk tubuh kita akan kelihatan, atau parfum kita yang berlebihan, itu tidak konsen lagi. Apalagi kan saya pernah baca ya laki-laki itu ngelihatnya bukan bukan ini, dia fisik ngelihatnya. Itu yang membuat orang kadang-kadang terperangkap ya. Menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, ini udah kita bahas ya tempo hari. Longgar dan tidak menampakkan aurat, tidak transparan sehingga tidak terlihat apa yang ada di baliknya. Hindari warna-warna yang terang, menderang, dan mencolok yang bisa menarik perhatian. Hindari perhiasan dan yang termasuk kategori tabarruj ya. Tapi perhiasan yang standar, pakai cincin, pakai gelang, ya, pakai jam tangan, itu nggak ada masalah. Tapi kalau gelangnya berlapis-lapis ya dan itu emas semua, ini berarti sudah ada unsur ya. Kemudian ya menunjukkan lah eh, memang tujuannya untuk pamer ya. Pakaian hendaknya tidak mengandung unsur yang mempromosikan budaya yang bermusuhan, membawa slogan-slogan barat atau slogan-slogan bertentangan dengan suasana negara Islam kita. Misalnya kita pakai jilbab tapi pakai kaos yang belakangnya bendera Israel misalnya, pasti orang kan ngamuk gitu. Atau komunis gitu ya, atau gambar perempuan yang terbuka auratnya ya itu juga akan mengganggu ya, yang membuat
timbul gejolak gitu ya. Nah, ini teman-teman beberapa poin ya yang bisa kita lakukan. Insya Allah udah kelar ini. Saya itu. Ya, sudah kelar. Eh, yang bisa kita eh, terapkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Karena kita pengen banget ketemu Allah itu bersih ya, sebagaimana pada saat kita lahir ke dunia gitu ya. Saya pikir ini mudah-mudahan materi tentang ada pergaulan bermanfaat bagi saya dan kita semua, dan kita selalu mematut-matutkan diri ya, mana yang belum pantas, mana yang sudah. Kita berdoa sama Allah mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan memiliki adab bergaul ya dimanapun kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.